warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua. Kita di kegiatan modul Nusantara di modul refleksi yang kedua. Nah, topik kita di malam ini adalah diskusi saja ya, diskusi ringan santai tentang kunjungan ke Masjid Agung An-Nur. Poinnya di sana adalah keberagaman keagamaan. Kemudian bedah film nasionalisme. Yang kedua tentang bagaimana tokoh-tokoh inspiratif tentang nasionalisme. Kemudian bagaimana tentang sistem perekonomian syariah, seperti itu. Nah, itu saya separasi dalam waktu 10 menit begitu. Oke, yang lain bisa dinyalakan kameranya. Kita diskusi santai saja ya. Jadi kalian silahkan kalau ada ingin disampaikan ya silahkan begitu. Oke. Tentang kunjungan ke Masjid Agung An-Nur. Nah, ini kemarin videonya agak sedikit bermasalah karena ketika saya rekam, rupanya saya tidak tahu kalau mikrofonnya lowbat begitu. Jadi poinnya yang disampaikan oleh bapaknya adalah keberagaman keagamaan di sekitar lokasi Masjid Agung An-Nur. Nah, Masjid Agung An-Nur ini adalah masjid yang ada di di pusat atau jantung Kota Pekanbaru. Dia letaknya dekat ke ke rumah dinas gubernur gitu. Nah, itu. Jadi di sana beliau menyampaikan di Riau itu sendiri keberagaman keagamaan itu sangat sangat heterogen karena orang Riau itu sendiri sangat mudah membaur dengan suku apapun begitu. Contohnya saja etnik Melayu karena di Riau yang Melayu, makanya saya bicara Melayu, lebih mudah untuk masuk ke sebuah etnis dan juga menerima etnis lain begitu. Contohnya saja yang real, Kota Medan. Kota Medan itu kan kita tahu di sana itu adalah suku khasnya adalah suku Batak gitu ya. Tapi rupanya Medan itu adalah kotanya kota Melayu karena di sana ada Istana Maimun, kerajaan Deli Serdang begitu. Nah, itu contohnya. Di Riau juga seperti itu. Di Riau ini juga banyak pendatang dari Sumatera Utara yang membawa agama Kristen begitu. Dari Sumatera Barat Islam, dari Jawa, kalau Jawa multi religi ya. Kadang orang Jawa ada juga yang masuk ke Riau itu ini. Ada dari Kalimantan juga begitu. Nah, siapa di sini yang ingin berbagi terkait keberagaman atau uniknya atau khasnya keberagaman keagamaan yang ada di daerahnya? Silakan. Atau di tempat kalian kuliah, silakan. Ada yang ingin di-share? Arianti? Iya Pak, mohon izin. Terkait keberagamannya ini lingkupnya selain agama itu boleh kan Pak ya? Keagamaan dulu. Nah, kita bicara keagamaan dulu. Karena itu materi kebinekaan kita yang ketiga. Baik, Bapak mohon maaf.
Oke, silakan. Atau ada Siti Fatimah? Atau Taufan? Izin ya Pak. Oke. Kalau di daerah saya sendiri ada juga non-Muslim, tapi itu lebih cenderungnya Kristen Pak. Jadi kalau menurut di daerah saya ya biasa aja gitu Pak. Kita udah terbiasa kayak berdamping kan. Kalau mereka ke pasar ya udah jual beli juga seperti biasa. Kalau kita mungkin Lebaran atau kan lebih cenderungnya banyaknya Muslim ya Pak sini. Kalau Muslim. mereka Lebaran ya udah mungkin ikut kayak salam-salaman gitu juga. Ya biasa sih Pak, biasa aja gitu. Kalau mereka mungkin sembahyang waktu apa namanya itu Natal gitu ya saling itu aja sih Pak. Benar kayak gitu. Udah apa ya? Biasa. Ya kayak biasanya Biasa ya. intinya Pak. Oke, kalau saya lihat pengalaman saya juga di Jawa ya sedikit lebih susah membedakan yang Islam sama Kristen kalau di Jawa dibandingkan ya kondisinya saya pernah tinggal di Medan juga begitu. Karena di Medan kan, mohon maaf, orang itu kan hobi makan babi gitu ya. Jadi dari postur saja kalau ya mungkin apa ya, bawaan dari kulitnya juga berbeda begitu. Kadang kawan-kawan sering bicarakan itu kan. Ada efek timbul dari aktivitas hal-hal yang seperti itu begitu. Itu sih. Oke, ada lagi yang ingin di-share mungkin? Atau hal-hal yang unik? Ya, Renti. Baik Pak, mohon izin menjawab terkait keberagaman keagamaan di daerah saya. Mungkin karena sama-sama di Pulau Jawa, nggak jauh beda sama Siti Fatimah. Rata-rata kebanyakan dari kami, selain Muslim, biasanya umat Kristiani. Nah, selain itu di Bogor sendiri ya Pak, entah cuman saya yang merasa atau bagaimana, cuman banyak etnis Cina di daerah kami Pak, gitu. Jadi bahkan untuk perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kota Bogor itu benar-benar diselenggarakan dengan meriah, sampai ngeblok jalanan Kota Bogor untuk merayakan Cap Gomeh. Di beberapa tahun terakhir ini tidak dilaksanakan karena corona dan sempat membuat apa ya yang biasanya setiap tahun itu selalu ada perayaan Cap Gomeh, karena corona ini nggak ada, jadi sempat ini juga sih kayak kehilangan momen-momen yang meriah di Kabupaten Bogor. Oke. Nah, di Pekanbaru juga ada sih perayaan itu. Tapi di Pekanbaru itu, di Riau itu ada lagi perayaan yang besar di salah satu ibu kota kabupatennya. Kalau dari Pekanbaru itu normal ya, kalau include tol sekarang bisa sampai 6 jam dari kota Pekanbaru. Kalau tidak naik tol itu bisa sampai 10 jam. Nama kotanya Bagan Siapi-Api. Nah, di sana itu banyak juga etnis Cina di sana. Di situ ada namanya istilah kebudayaan itu bakar tongkang. Awalnya sih saya masukin kemarin di modul kita. Cuman kondisinya memang banyak sih perayaan tahunan yang ada di Riau itu yang di skip gara-gara corona. Contoh yang saya sampaikan itu bakar tongkang. Bakar tongkang itu adalah salah satu kebudayaan etnik Cina yang ada di kota Bagan Siapi-Api. Nah, jadi katanya sih ya, dulu itu karena saya bukan orang sejarah, orang Cina datang ke Bagan Siapi-Api, memang nggak jauh dari laut, kota Bagan Siapi-Api itu. Nah, setelah dia datang dari Cina itu, supaya mentalnya kebentuk agar menetap di sana dan supaya bertekad hati itu hidup di sana, mereka bakar tongkangnya atau kapalnya itu.
Nah, itu setiap tahun diperingati oleh mereka. Mereka buat semacam apa namanya, semacam semacam kapal mini gitu. Nah, mereka bakar setiap tahun begitu. Nah, awalnya dulu seperti itu. Waktu mereka datang ke daerah bagian si api-api, mereka bakar supaya dia nggak ingat pulang lagi ke Cinanya, supaya dia hidup baik di daerah Riau. Nah, itu ada satu. Kemudian yang kita lewatkan juga event tahunan juga, dan ini biasanya panjang, itu pacu jalur. Pacu jalur itu pacu sampan. Kalian bisa mungkin nanti saya bisa share di YouTube, mungkin di YouTube ada ya. Kalau kalian malas nanti saya bisa share. Nah, pacu jalur itu event tradisional pacu sampannya orang Riau. Nah, ada satu kabupaten lagi, nama kabupatennya Kuantan Singingi. Nah, mereka memang event tahunannya itu selalu jadi setiap tahunnya mereka mengadakan event pacu jalur. Nah, jalur itu makna bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya adalah sampan. Sampannya itu butuh apa namanya, ritual-ritual mistik begitulah untuk membuat jalurnya itu gitu. Jadi sehingga dia bisa lebih cepat begitu. Nah, di situ juga event ini juga sudah diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah kabupatennya. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga ada juga prosesi penyambutan Ramadan, itu pacu jalur. Jalur sampan hias. Nah, sampan hias ini letaknya di Kabupaten Kampar. Nah, jadi sampannya itu memang dihias sedemikian bentuk dan dijadikan itu ajang kontestasi juga gitu. Nah, itu event-event keagamaan atau etnik yang ada di Riau dalam memeriahkan hari besar keagamaannya juga begitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi terkait keberagaman keagamaan tersebut? Saya Pak. Jadi ingat tadi sebelum di sini tuh Pak ya, Muharram, pergantian tahun baru Islam di sini itu juga diperingati Pak. Biasanya itu di sini tuh ada beberapa gitu Islamnya gitu Pak. Maksudnya beda-beda gitu. Ada namanya Islam Kejawen. Jadi mereka yang percaya tetap Islam Pak. Tapi untuk memperingati itu biasanya tuh kayak melakukan larung sesaji, terus melakukan pembersihan alat pusaka gitu Pak. Nah, itu setiap memperingati menyambutnya bulan Muharram. Itu pasti selalu Pak. Terus selain itu juga ada sebagian daerah tertentu gitu yang mempercayai bahwa di bulan Muharram itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hajatan seperti itu Pak, atau seperti membangun rumah gitu, karena dengan alasan di bulan Muharram itu ketika tetap mengadakan kayak hajatan atau membangun rumah itu pasti akan datang yang namanya nanti ke depannya musibah gitu Pak. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Oke. Nah, itu kan kemarin kita ada trending nasional juga ya terkait sesajen-sesajen itu ya. Pasti kalian lihat. Nah, saya ingin dengar tanggapannya dulu lah dari Andini lah. Apa tanggapannya tentang isu tersebut? Kalian kan mahasiswa nih. Oke, silakan Andini. Ya, kalau dari tempat saya sendiri itu juga hampir sama kayak tempatnya sih. Ada namanya juga Islam Kejawen. Jadi setiap kegiatan Islam itu untuk menghargai kebudayaan Islam itu ada sesajennya. Bahkan acara kayak itu kayak syukuran bayi itu bahkan ada sesajennya untuk menghormati leluhur yang ada. Soalnya kalau tempat saya tuh orang Jawa tuh percaya kalau
kalau ada suatu keluarga itu ada hajatan, itu pasti roh-roh dari leluhur itu pasti akan ikut datang ke rumah gitu. Soalnya kan jadi undang gitu. Jadi ya tetap ada seperti itu. Enggak, kemarin itu untuk kan ada isu yang di gunung apa itu ya? Yang oh iya. nah, yang itu ya di Bromo, gunung Pak. itu ya. Bromo. Yang nendang sesajen tuh ya. Pandangan kamu pribadi apa? Kalau menurut saya itu apa ya, serem sih. Sebenarnya itu apa ya, kalau suatu tempat itu ya kan kita nggak tahu ya, suatu tempat itu kan kepercayaannya masing-masing. Jadi ya lebih alangkah baiknya itu kalau ya nggak usah ngapa-ngapain deh, cukup hargai tempat yang ada, kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi ya kita sebagai pendatang nggak usah aneh-aneh gitu, cukup hargai apa yang ada. Terus kita nggak tahu ya di situ bagaimana. Iya, bisa saya tangkap itu. Oke. Jadi ini tadi saya pendapat Andini ya. Tapi kalau pendapat saya hampir sama seperti Andini. Kalau saya mungkin bukan Islam kejawen mungkin ya. Tapi berislam saya, kalaulah dianggap, kalau ini pandangan Islam saya ya, karena kita bicara keagamaan. Itu secara Islam yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis, tentu itu sebuah hal yang tidak diarahkan. Lebih tepatnya tidak disunahkan. Artinya itu mengada-ngada. Tetapi bagaimana proses dari proses dari dakwah Nabi Muhammad sendiri dalam menghargai keberagaman keagamaan di awal turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad nggak pernah kok banting berhala kok. Benar tidak? Itu kalau menurut saya. Nabi Muhammad nggak pernah frontal dengan itu. Nabi Muhammad karena kita orang Islam semua ya. Karena Nabi Muhammad itu berdakwah itu yang pertama dimasukinya adalah ranah akhlak. Makanya ada amanah, al-amin, dapat dipercaya. Nah, dia masuk ke ranah akhlak, bukan ke ranah tauhid. Nabi Muhammad masuk ke ranah akhlak, baru masuk ke ranah tauhid, pengesaan Tuhan, baru masuk ke ranah fikih atau ranahnya ibadah. Nah, ini runut. Cuman hari ini kita tahu dinamikanya, ada orang Islam yang berdakwah kepada orang Islam, tapi tiba-tiba ngomongin tauhid. Menurut saya belum tepat. Tapi dia benar ya. Tapi pola seperti itu dalam keberagaman itu saya menilai itu belum tepat seperti itu. Itu pandangan saya. Oke, kita lanjut saja ke materi yang kedua tentang nasionalisme. Karena caranya adalah bedah film 47 Ronin. Nah, jadi di Riau itu kalau bicara nasionalisme, pasti yang pertama kepikiran sama kita itu pasti bicara pahlawan kan begitu. Nah, kenapa pahlawan? Karena pahlawan itu identik dengan rasa nasionalisme yang mereka punya. Nah, di Riau ada beberapa pahlawan nasional. Pahlawan dari Riau itu namanya Tuanku Tambusai. Pernah dengar Tuanku Tambusai? Nah, Tuanku Tambusai ini adalah pahlawan yang ada di Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu itu sekitar 6 atau 7 jam dari ibu kota Pekanbaru. Nah, dulu di situ. Nah, Tuanku Tambusai ini adalah koleganya dari Tuanku Imam Bonjol, karena mereka bersebelahan. Letaknya Imam Bonjol itu berada di daerah Bonjol di Sumatera Barat. Di Riaunya itu ada Tuanku Tambusai. Di Sumatera Utaranya sebelumnya ada Sisingamangaraja. Begitu. Nah, di Riaunya ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, sorry. Nah, mereka ini masih kerabat. Nah, kalau di Riau itu, dan mungkin beberapa lagi, ada tokoh-tokoh yang hari ini juga dalam pengusulan
gelar pahlawan, salah satunya Mahmud Marzuki. Dia ini pahlawan dari Riau yang mati muda, mati di usia 30 tahun. Seperti itu, karena disiksa oleh Jepang. Dia ini pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Kalau Tuanku Tambusai tadi pahlawan yang mengusahakan kemerdekaan begitu. Jadi di Riau juga ada pahlawan-pahlawannya yang mungkin yang sering saya dengar kali ya. Mungkin yang lain enggak ini, karena Riau kan cukup besar, sehingga masih banyak informasi yang belum bisa saya gali secara maksimal begitu. Nah, kalau Tuanku Imam Bonjol itu datangnya dari Sumatera Utara juga. Kayaknya kalau saya melihat sih, datangnya pemikiran pergerakan nasionalisme itu datangnya dari Sumatera Utara. Awalnya dari Sisingamangaraja. Dari sana pemikiran ingin atau ketidaksukaan terhadap penjajah, seperti itu. Mereka berbatasan 3 provinsi langsung. Jadi sebelah Riau ada Tuanku Tambusai, sebelah Sumatera Barat ada Imam Bonjol, sebelah sananya ada Singamangaraja, seperti itu. Mungkin ada yang bisa di-share? Kalau dari Jawa mungkin banyak kali ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena saya pikir itu tidak substansial. Kita lanjut ke refleksi dari inspirasi. Inspirasi dari narasumber kita Rahman Ilahi tentang perekonomian syariah. Nah, ini bisa saya ini kan. Kira-kira menurut kalian itu ekonomi syariah itu bagaimana sih sampai hari ini? Kenapa hari ini banyak menjamur bank-bank syariah gitu? Mungkin siapa? Maria Ulpa mungkin? Silakan. Margi? Ya, Pak. Oke, saya bertanya Margi, kira-kira kenapa menurut kamu menjamur hari ini bank-bank syariah? Silakan. Ya, kalau menurut saya untuk penerapan ekonomi syariah sendiri itu keinginan dari masyarakat Muslim yang terutama ingin menjalankan dari sunnah-sunnah Rasul, jadi menjalankan itu mempercayakan keekonomian dan keuangannya itu, dan juga sekaligus mendapat pahala begitu, Pak. Dan juga memang ekonomi syariah itu punya keunggulan-keunggulan di mana seperti tidak adanya uang-uang Pak, yang bunga-bunga itu. Oke. Wah, namanya lah, lupa saya. Di sini siapa yang fakultas ekonomi? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak salah banyak FKIP kita kemarin kalau nggak salah. Coba saya cek dulu ya. Oh iya, Pak, maksud saya riba. Kenapa? Oh, riba. Oke. Nah, hari ini banyak kajian-kajian ya tentang bahaya riba dan sebagainya. Nah, kalau memang seperti itu, saya ingin ngasih feed lagi. Emang ekonomi syariah ini tidak menguntungkan untuk orang di luar non-muslim? Ada yang bisa menjawab? Mohon izin Bapak. Oke, silakan.
terkait keuntungan untuk non-muslim ataupun tidak, sebetulnya Bapak, menurut saya sendiri bank syariah itu bukan cuma diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki agama Islam, tapi bagi mereka yang masih bagi mereka yang percaya kepada bank yang mereka anggap bisa dibilang amanah gitu, bisa menjaga harta uang mereka dan hal-hal yang mereka miliki. Mungkin selain umat Islam juga bisa gitu kan, karena di persyaratan untuk menjadi nasabah bank tersebut gak ada istilahnya harus beragama Muslim seperti itu Pak. Jadi untuk keuntungan sebetulnya baik Muslim maupun non-Muslim, saat mereka percaya bahwa bank tersebut bisa menjaga harta mereka, tentu saja keuntungan akan sama dibagi rata gitu Pak. Tidak melihat mereka Muslim atau tidaknya, seperti itu Pak. Anwar, mana Anwar? Ada nggak orangnya Anwar? Karena dia dari jurusan akuntansi. Oh, tidak ada deh. Nah, jadi kalau pandangan saya tentang tentang ekonomi syariah itu betul yang disampaikan Rianti. Ekonomi syariah ini bebas, cuman labeling syariahnya identikkan syariah itu dengan Islam. Tapi konsep ekonominya itu adalah konsep keikhlasan. Kenapa ikhlas? Tidak ada pungutan apapun di sana, kecuali bank mendapat profit dari transaksi jual beli. Begitu. Jadi tidak ada istilah pemaksaan. Uang yang kita titip di bank syariah itu tidak ada pemotongan apapun. Nah, nama prinsipnya itu wadiah. Ada yang sistemnya ada bagi hasil, ada titipan. Tapi kalau bicara pernah ya teman saya juga tes jadi pejabat di bank syariah atau bagaimana. Itu prinsipnya begini. Kalian dititipkan uang Rp2.000 per peserta tes. Sebulan lagi disuruh datang lagi dan kasih ke panitia. Sekian banyak dari peserta tes mengembalikan uang itu. Semua peserta tes mengembalikan uang itu senilai Rp2.000. Tetapi hanya 1 atau 2 orang yang mengembalikan uang yang sama diberikan dulu. Konsepnya dalam syariah itu titipan ya titipan. Uang kan ada serial number-nya kan. Nah, panitia sudah mencatat itu rupanya. Jadi nilai amanahnya di situ. Ini kan titipan harus Nah, syariah itu sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang mungkin kondisi yang menghukumi kita sehingga itu diambil ijma oleh ulama berdasarkan nilai. Tapi konsep syariah itu seperti itu. Apa yang dititipkan itu yang yang kita ambil seperti itu. Nah, tentu kita bisa berpikir, nah dari mana bank dapat untung kalau tidak ada deviasi harga kan begitu. Bank dapat untung itu contohnya ada transaksi bank dengan dengan konsumen lain. Contoh bank menyediakan mobil, motor untuk dibeli secara kredit, bukan dicicil, ya, dibeli secara kredit. Artinya si nasabah ke dealer memplot ini kendaraan yang akan saya beli, nanti menyampaikan ke bank, bank akan membeli itu. Artinya bank akan bertransaksi langsung dengan si nasabah, bukan bank menjadi orang ketiga sifatnya. Nah, karena pertambahan nilai dalam Islam itu yang tidak boleh. Kita membeli barang seharga 10 juta dikembalikan 10 juta Rp1,
Rp1 itu riba dalam Islam. Nah, tetapi akan berbeda ketika bank menjual langsung kepada nasabah. Sekalipun harga barang itu 1 juta, tapi dijual oleh bank ke konsumennya seharga 2 juta sekalipun, tapi bank, nah di sini bukan pihak ketiga ya. Bank itu adalah dua pihak yang bertransaksi jual beli. Karena hadis Nabi itu Allah sudah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, bank memang sih dalam prakteknya bank juga mengambil margin yang besar. Bank syariah itu juga mengambil margin yang besar. Itu juga terbukti. Tetapi secara akad mereka sah. Sama dengan konsep nikah dan zina. Nikah dan zina itu apa bedanya? Tidak ada kan? Aktivitas seksual yang dilakukan ya sama saja. Tapi apa yang membuat dia berbeda? Yang membuat dia berbeda akadnya. Akadnya satu nikah, satu tidak tanpa akad sama sekali. Itu saja yang membuat dia berbeda. Sebenarnya semua itu ya konsepnya balik ke akad atau niatnya bagaimana begitu. Nah, juga itu terbukti kok. Sekarang kan di luar negeri sudah juga banyak sistem ya. Mereka tidak memang menyatakan bank mereka bank syariah, tapi konsep ekonominya yang dipakai di sana konsep syariah gitu. Begitu di luar negeri, karena kebetulan saya banyak teman yang kuliah juga di luar gitu ya. Ya itu sudah mulai banyak diadopsi, bukan diadopsi malahan. Justru bank syariah mereka lebih besar. Karena apa? Tidak berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi yang ada di dunia begitu. Itu kondisinya. Mungkin ada yang kita diskusikan, ditanyakan. Mana tahu saya bisa bantu jawab. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Sebenarnya terkait ini ya, kontribusi sosial kali ya Pak. Oh, nanti saja. Kita skip dulu. Oh, nanti aja. Oke, siap. Oke. Terkait ekonomi syariah, ada yang ingin kita diskusikan? Izin bertanya Bapak. Oke, silakan Arianti. Iya Pak, terkait bank syariah di Indonesia ini saat ini sudah mulai digabung ya Pak, seluruh bank syariah yang ada di Indonesia yang tadinya misalnya Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian semua yang ada inisial syariah itu kemudian sekarang digabung menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah efisien jika digabung seperti itu atau bagaimana gitu Pak? Menurut Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab mungkin sebelumnya? Kalau tidak, oke, silakan Topan. Oh enggak, oke. Tiba-tiba. Oke. Apakah suara saya putus-putus, Pak? Oke, Anda bisa dengar. Tiba-tiba. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, Pak. Dari kayak Mandiri Syariah, BRI Syariah sekarang kan banyak terus berubah ke BSI gitu. Menurut saya kalau dari sisi tibelnya atau kemudahannya gitu, menurut saya lebih enak kalau digabungin jadi satu Pak. Jadi nanti kalau memang mau tipenya syariah ya udah di BSI tersebut. Jadi kalau Mandiri, BNI, BCA itu sistemnya dia umum gitu Pak. Tetap seperti biasa. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Tinggal nanti nasabahnya kalau dia pengen nabungnya tuh tipe yang syariah atau tipe yang umum seperti biasa. Karena kalau dari segi keuntungan pun kalau di bank-bank yang biasa gitu kan ada apa ya Pak? Namanya saya lupa gitu. Kalau nabung ada itu pokok ada keuntungannya itu loh. Saya lupa itu namanya apa gitu. Nah, mungkin kalau di syariah itu enggak, kalau kamu nabung ya udah nabung gitu aja, tidak berbunga. Tapi kalau di BCA, BRI, Mandiri atau
bank BTN itu pasti ada Pak. Kalau nabung terus udah sampai nabungnya semakin banyak itu pasti dia akan ada yang namanya itu bunganya. Oh, dapat keuntungan berapa persen dari nabung tersebut gitu Pak. Oke, terima kasih Fatimah. Yang lain mungkin ada yang menjelaskan, bantu jelaskan. Oke, jadi sedikit menambahi Arianti, karena saya juga tidak expert di dunia ekonomi, jadi yang saya pahami dari konsep bank syariah itu, sebelumnya kan bank konvensional atau BUMN itu ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada bank syariah, bank Mandiri Syariah tadi ya, ada 3 ya, Mandiri, BNI, ada BRI, masing-masing mereka punya akad syariah masing-masing. Setelah dia mempunyai akad syariah masing-masing, mereka membuat anak perusahaan masing-masing, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, mereka ini kan BUMN. Nah, mungkin keinginan pemerintah itu membentuk satu platform syariah besar di Indonesia, sehingga bank syariah ini disatukan. Karena sifatnya bukan BUMN, tapi anak dari BUMN, pemerintah bisa memerger ketiga bank ini secara instan. Bisa si BRI, kenapa nggak BRI, BNI itu saja yang dimerger begitu ya. Nah, itu dia berbenturan dengan peraturan yang ada lah lebih tepatnya. Kalau bicara peraturan yang mana, saya kurang memahami. Tapi dari referensi yang saya baca beberapa, bank syariah ini karena dia adalah sub dari bank konvensional tersebut, jadi bisa di-merger menjadi satu. Nah, itulah sehingga digembar-gemborkan itu sebagai pendanaan terbesar di Indonesia di antara bank-bank yang ada begitu. Sebenarnya itu saja sih, supaya mengkolaborasikan bank syariah yang ada di Indonesia. Itu sih prinsipnya. Mungkin ada lagi yang tambahkan? Sebelum saya tutup sesi refleksi 1 ini. Pak mau tanya? Oke, silakan Margi. Jadi kan ada bank syariah dan bank konvensional. Jadi dengan adanya bank syariah ini, apakah bank konvensional itu menjadi haram? Oke, terima kasih Margi. Ada bank syariah konvensional itu haram, begitu ya? Kalau ini sekelas Ustadz juga bingung menjawabnya, apalagi saya ya. Tetapi balik lagi ke dasarnya dibentuk bank syariah itu, Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena kita bicara halal haram, tentu kita bicara hukum jadinya ya. Halal dan haram kan, halal dan haram itu kan hukum. Halal, haram, sunat itu kan hukum ya. Nah, kalau satu sudah diharamkan, sudah dihalalkan syariahnya, apakah ini apakah bank konvensionalnya haram? Nah, itu pertanyaan kan. Jadi kalau menurut saya sih tergantung kitanya menilainya bagaimana begitu. Kalau kita memang apalagi kita ini sekarang dirongrong dengan ya sama dengan topik modul kita ini, modul Nusantara, dirongrong untuk menerima keberagaman. Tetapi kalau kita kembalikan ke agama kita sudah mendapat referensi yang jelas. Tapi dalam prinsip keberagamaan, balik lagi ke pola dakwah Rasulullah tadi, kita nggak usah bilang itu haram. Itu hanya menjadi prinsipal pribadi, fundamental prinsip pribadi masing-masing. Karena kenapa? Karena sudah jelas setiap transaksi di bank konvensional itu sudah ada perbedaan margin keuntungan yang tidak disepakati sebagai
perbedaan margin itu begini, ada selisih. Ya. Selisihnya begini. Kita tabung 1 juta, besok nambah 1 juta satu. 1 rupiahnya itu bukan hak kita begitu. Kalau kita tidak mau nyebutnya haram atau riba, tapi 1 rupiahnya itu bukan hak kita begitu. Nah, ini yang menjadi mudarat. Walaupun itu nggak pernah kita ambil, tapi ada mudaratnya. Lebih baik dihindari kalau bagi sebagian orang. Tapi itu saya kembalikan ke kitanya masing-masing begitu. Tapi bicara bank syariah, apakah syariah itu sudah sepenuhnya seperti syariah yang disampaikan oleh Nabi? Tentu belum sepenuhnya. Tapi kita juga tidak boleh menolak itu. Kita dalam proses arah ke sana, kan begitu. Pun kalau tidaklah hal tersebut ideal, minimal hal tersebut mendekati begitu. Karena banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum juga di dalam bank syariah itu, kita tidak bisa ini. Contohnya saja, bagaimana bisa kita bakal pindah ke bank syariah sedangkan margin keuntungan dari sebuah kredit 1 buah motor, kredit di 1 buah motor di bank konvensional itu akan sama dengan bank syariah begitu. Tentu itu kita yang berbeda ini akadnya ya. Satu memang syariah, satu enggak. Tapi marginnya itu sama. Begitu. Nah, itu kadang-kadang membuat orang malas juga. Tapi itu ya kemana kita. Itu tergantung pemahaman kita pribadi. Mungkin ada lagi yang ingin kita share di sini. Oke, saya tutup dulu sesi 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.